Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohman Asbullah dengan NIM 2101040 dari kelas S15A. Baiklah, saya selaku moderator dari kelompok 13 ingin menampilkan video yang kami buat tentang analisis spektroskopi UV, IR, MS, dan NMR senyawa isolat. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Apoteker Hail Fadli, Magister Sains, yang telah memberikan kami waktu dari kelompok 13 untuk dapat tampil mempresentasikan hasil kerja kami. Baiklah, adapun anggota dari kelompok 13 yaitu yang pertama ada Alif Abdul Aziz, Makmur Rusada Syaifullah, Muhammad Arifin, Rizky Ekalaya, dan yang terakhir saya sendiri, Rohman Asbullah. Di sini, kami akan menjelaskan tentang dasar-dasar analisis spektroskopi, yaitu yang pertama ada dengan ultraviolet, yang kedua ada infrared, yang ketiga ada massa, dan yang keempat ada nuklir magnetic resonance. Baiklah, untuk materi pertama, tentang spektroskopi ultraviolet akan saya jelaskan, yaitu tentang prinsip. Prinsipnya ialah spektroskopi UV melibatkan absorpsi dan transmisi radiasi UV oleh molekul-molekul senyawa. Sampel dalam larutan menyerap UV pada panjang gelombang 200-400 nm dengan syarat larutan bening dan tidak berwarna dan molekul senyawa memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Selanjutnya, instrumen spektroskopi UV. Yang pertama itu ada cahaya utama yang berasal dari lampu deuterium atau wolfram. Kemudian, alat akan meneruskan melalui lensa ke monokromator dan filter cahaya pada fotometer. Yang kedua ada monokromator yang akan merubah cahaya polikromatis menjadi cahaya tunggal atau monokromatis. Yang ketiga ada berkas cahaya yang memiliki panjang tertentu. Kemudian alat ini ukur melalui sampel yang memiliki zat tertentu. Setelah itu, cahaya akan diterima oleh detektor dan detektor akan menghitung hasil cahaya dan mengetahui hasil cahaya yang sampel serap. Selanjutnya, ada interpretasi data spektroskopi UV. Terlihat pada gambar di kiri tentang panjang gelombangnya. Pada sumbu Y itu absorbansi dan sumbu X itu panjang gelombang. Pada absorbansi dari spektroskopi UV yang diterima itu pada absorbansi 0,2 sampai 0,8. Selanjutnya, pada panjang gelombangnya ini di antara rentan 350 sampai 450. Untuk gambar sebelah kanannya, terlihat pada absorbansi dengan konsentrasi 1, 3, 5, 7, dan 10 ppm dengan absorbansi yang berbeda-beda. Terlihat pada data, konsentrasi 1 ppm hanya mendapatkan 0,063 yang berarti tidak sesuai dengan data absorbansi yang diterima. Terlihat juga pada kurva standar, ini ada nilai persamaan regresi dan nilai R kuadrat atau nilai linearitas. Nilai linearitas yang diterima itu ialah mendekati 1 atau 0,999. Sementara ini 0,9886 yang berarti nilai cukup baik dan bisa diterima. Untuk selanjutnya, aplikasi spektroskopi UV dalam analisis senyawa isolat. Yang pertama, analisis konsentrasi senyawa. Yang kedua, penentuan struktur molekuler. Dan yang ketiga, penentuan bilangan absorpsi. Dan yang keempat ada pada industri farmasi. Contoh itu dalam pengembangan obat. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Ekalaya dengan NIM 2101039. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai spektroskopis infrared atau spektro IR. Nah, untuk prinsipnya sendiri melibatkan pemahaman terhadap interaksi antara materi dan radiasi inframerah. Untuk tujuannya itu untuk mempermudah dan mempercepat proses analisis data, rentang data absorpsi dari panjang gelombang 2,5 mikron hingga 25 mikron. Nah, dan itu direkam secara otomatis. Nah, pada interpretasi data spektroskopi IR dapat dilihat pada spektrum puncak yang muncul pada panjang gelombang 3000 merupakan gugus fungsi CH, di mana CH ini muncul pada panjang gelombang 3000 sampai 2700. Puncak yang muncul pada panjang gelombang sekitar 1700 ini merupakan fungsi dari C rangkap 2O, di mana ini muncul pada panjang gelombang 1650 sampai 1900. Selanjutnya puncak yang muncul pada panjang gelombang
sekitar 1240 ini merupakan gugus fungsi CO, di mana CO ini berada pada panjang gelombang 1000 sampai 1300. Maka dapat disimpulkan bahwa senyawa pada spektrum ini merupakan senyawa etil etanoat atau CH3COOCH COOCH2CH3. Aplikasi spektroskopi IR ini dapat aplikasi spektro IR dalam analisis senyawa isolat dalam penelitian fitokimia untuk mengidentifikasi senyawa bioaktif dalam ekstrak tumbuhan, lalu dalam bidang farmasi untuk memastikan keaslian dan kemurniannya, dan dalam kimia organik untuk mengidentifikasi senyawa isolat dari sintesis kimia. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Makmur Ustada Saifullah dengan NIM 2101024. Di sini saya akan menerangkan tentang spektroskopi NMR. Prinsip spektroskopi NMR didasarkan pada penyerapan energi oleh partikel yang sedang berputar di dalam medan magnet yang kuat dan energi yang dipakai dalam pengukuran berada pada daerah gelombang radio 75 sampai 0,5 meter atau pada frekuensi 4 sampai 600 MHz. Jenis spektroskopi frekuensi radio yang didasarkan pada medan magnet yang berasal dari spin inti atom yang bermuatan listrik. Instrumen spektroskopi NMR. Yang pertama itu ada magnet, yang kedua kumparan transmitter, yang ketiga ada sweep generator, yang keempat ada kumparan penerima, yang kelima ada detektor, yang keenam ada recorder. Baik, untuk interpretasi data dari spektroskopi NMR ini seperti berikut. Spektrum massa dan spektrum HNMR, suatu senyawa organik golongan ester aromatik monosubstitusi dengan komposisi 73,17% unsur C, 7,32% unsur H, dan 19,51% unsur O. Dan untuk aplikasi spektroskopi NMR dalam analisis senyawa isolat ada 4. Yang pertama, menentukan jumlah proton yang dimiliki lingkungan kimia yang sama pada suatu senyawa organik. Yang kedua, mengetahui informasi mengenai struktur suatu senyawa organik. Yang ketiga, spektroskopi NMR dapat digunakan sebagai alat sidik jari. Dan yang terakhir, spektrofotometri resonansi magnetik inti proton berguna untuk penentuan struktur molekul organik. Baik, sekian dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu spektroskopi massa. Nah, prinsip spektrometri massa, molekul sampel dalam fase uap dibombardir dengan elektron berenergi tinggi yang menyebabkan lepasnya satu elektron dari kulit valensi molekul tersebut. Untuk menentukan struktur kimia dari molekul organik berdasarkan perhitungan massa dari molekul tersebut serta pola fragmentasinya. Berikut adalah contoh interpretasi data spektroskopi MS. Nah, di mana base peak puncak dengan serapan intensitas relatif tinggi. Aplikasi spektroskopi massa dalam analisis senyawa isolat. Yang pertama adalah industri farmasi, kimia organik, kimia lingkungan, biologi molekuler, pangan dan gizi, analisis forensik. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang studi kasus, yaitu analisis senyawa isolat menggunakan semua teknik spektroskopi. Judul dari penelitiannya adalah identifikasi senyawa-senyawa flavonoid yang terkandung dalam kulit batang jambu Semarang dengan nama latin Syzygium samarinensis. Sampel kulit batang dimarserasi menggunakan pelarut diklorometana, kemudian ekstrak diuapkan sehingga mendapatkan ekstrak kental. Ekstrak kental ini dilakukan uji fitokimia dan dilakukan isolasi kromatografi lapis tipis
kromatografi kolom gravitasi, kromatografi cair vakum. Fraksi digabungkan kemudian dilakukan rekristalisasi. Analisis menggunakan spektroskopi UV. Diketahui panjang gelombang maksimum 239 nanometer mengindikasikan adanya eksitasi elektron yang khas untuk senyawa alkena, alkuna, atau aromatik. Kemudian analisis menggunakan spektroskopi FTIR. Diketahui keberadaan gugus hidroksil, CH alifatik, CO rangkap 2, CC aromatik, CO dan CH aromatik yang secara khas terkait dengan senyawa flavonoid. Ini merupakan spektrum dari FTIR yang dilakukan. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa isolat dari kulit batang jambu Semarang dapat diklasifikasikan sebagai senyawa flavonoid. Hasil ini menunjukkan potensinya sebagai sumber senyawa bioaktif.